Contoh ajaran Yahudi, ibadah di kuburan. Itu aja. Ustadz Wahabi ini memberikan sebuah kesimpulan terhadap orang-orang yang berziarah di makam, bertawasul di makam, mendoakan orang-orang yang ada di makam, meminta ampunan kepada Allah dari dosa-dosa orang-orang yang telah mati, yang ada di kubur, dianggap adalah salah satu amaliyah atau ibadahnya orang Yahudi. Ini kesalahan besar. Dan ini tidak boleh diteruskan karena narasi ini akan menjadi sebuah narasi yang seakan-akan benar tapi salah. Kenapa? Karena dia mendasarkan dalam ayat Quran yang menyatakan bahwa orang-orang terdahulu yang Yahudi dan Nasrani itu menjadikan kuburan sebagai masjid. Menggunakan ayat Quran lalu salah dalam menafsirkan dan menempatkan ayat sebagai sebuah dalil. Ini kesalahan besar. Jadi dia tidak tahu bagaimana Rasulullah menyatakan kuntu nahitukum an ziyaratil kubur fazuriha. Saya melarang kalian ziarah kubur karena iman kalian perempuan. Lalu ketika iman orang-orang Arab dan para orang-orang Muslim yang sudah kuat, lalu beliau menyatakan fazuruha, maka ziarahlah. Fazuruha adalah sesuatu yang menjadi hal yang menghapus dari larangan Rasulullah. Ada nasah, ada mansuh. Nasah, fazuruha, mansuh. Nah itu. Ya. Nasah adalah berziarahlah. Mansuh yang dihapus adalah jangan ziarah. Jadi akhir dari hadis itu nasah mansuhnya adalah asalnya melarang kemudian memperbolehkan. Nah, maka menjadi sebuah hal yang boleh. Terus yang kedua, apa salahnya orang ziarah ke makam? Mereka mendoakan. Nabi sendiri menyampaikan kepada Sayyidah Aisyah, Kuli assalamualaikum ya ahlal kubur atau ya ahlal diyar itu. Jadi Nabi itu mengajarkan kepada Sayyidah Aisyah untuk menyampaikan ucapan salam. Artinya ucapan keselamatan kepada orang yang ada di kubur. Kalau tidak di tempat kubur, apakah bisa menyampaikan salam? Jadi akal harus digunakan juga, hadis juga harus digunakan. Lalu tidak semena-mena menisbatkan orang yang ada di kubur itu menjadi hal yang dilakukan oleh orang Yahudi dan menyamakan orang-orang yang ziarah ke makam seperti orang Yahudi. Semuanya adalah dasarnya. Semuanya ada anjurannya dari Rasulullah. Semuanya ada legitimasi bahwa mendoakan orang lain, apakah dia masih hidup atau sudah mati, apakah di luar atau dikubur, semata-mata karena Allah, mendoakannya kepada Allah, tidak menyembah apa yang ada di kubur, yang disembah hanya Allah, yang diminta hanya Allah. Jadi jangan suudzon kepada orang-orang yang ada di makam. Semoga Anda belajar, semoga Anda mempelajari hadis-hadis. Banyak masih hadis-hadis yang harus dipelajari. Dan jangan mengatakan tidak ada dalilnya kalau Anda belum tahu. Semoga Allah memberikan manfaat kepada kita. Yang berziarah teruslah berziarah. Yang bertawasul teruslah bertawasul. Insya Allah Allah akan memberikan rahmat dan kebahagiaan kepada Anda, keselamatan dunia dan akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.